Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sigit Anggara Putra dari Universitas Trunojoyo Madura, Prodi S1 Manajemen. Nah, pada pertemuan kali ini, di sini saya akan membahas tentang perumusan masalah sebuah penelitian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pengertian rumusan masalah penelitian, jenis masalah, yang selanjutnya ada sumber masalah, menggali sumber masalah, mengidentifikasi masalah penelitian, merumuskan masalah, dan merumuskan judul. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian sebuah masalah. Seperti yang telah dikemukakan bahwa pada dasarnya penelitian itu dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang antara lain dapat digunakan untuk memecah sebuah masalah. Untuk itu, setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari sebuah masalah. Jadi, kita mau melakukan penelitian itu harus ada masalah yang mau kita teliti. Nah, masalah itu berhubungan dengan kesenjangan, gap, yang harus diisi atau sekurangnya dipersempit. Masalah menimbulkan celah ruang ketidaktahuan. Masalah adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, antara kebutuhan yang tersedia, antara yang seharusnya dengan yang ada. Jadi, masalah itu kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, terus antara kebutuhan dengan ketersediaan, dan antara seharusnya dengan yang ada. Selanjutnya yaitu jenis-jenis masalah. Menurut jenisnya, masalah itu terdapat dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama yaitu masalah deskriptif. Masalah deskriptif adalah masalah yang mendeskripsikan suatu variabel pada satu kelompok tanpa menghubungkan dengan variabel yang lainnya atau membandingkan dengan kelompok lain. Yang kedua yaitu ada masalah korelasi. Masalah korelasi adalah masalah yang membuat hubungan antara satu atau lebih variabel dengan satu atau variabel yang lainnya. Yang ketiga yaitu ada masalah perbandingan. Masalah perbandingan adalah masalah yang membuat perbandingan satu atau lebih kelompok dalam suatu variabel. Next, selanjutnya yaitu akan membahas tentang langkah menggali masalah. Langkah menggali masalah, amatilah terlebih dahulu fenomena bisnis atau data di lapangan. Jadi sebelum membuat penelitian, kita harus menggali terlebih dahulu fenomena-fenomena apa saja yang terjadi di lapangan. Lalu langkah selanjutnya adalah menentukan latar belakang masalah, sehingga hasil akhirnya menghasilkan rumusan masalah penelitian. Selanjutnya itu adalah gap penelitian. Gap penelitian adalah yang di dalamnya ditemukan inkonsistensi antara hasil penelitian dengan data-data yang ditentukan. Terjadinya gap penelitian disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya karena ada yang terlewatkan saat mengambil data, sehingga terjadi hasil yang berbeda. Sedangkan teori gap adalah kesenjangan atau ketidakmampuan sebuah teori dalam menjelaskan sebuah fenomena. Oleh karena itu, teori tersebut lalu perlu dipertanyakan. Nah, selanjutnya yaitu ada identifikasi masalah penelitian. Identifikasi masalah merupakan bagian dari proses penelitian yang dapat dipahami sebagai upaya mendefinisikan problem serta membuat definisi tersebut menjadi lebih terukur atau mensurable sebagai suatu langkah awal penelitian. Singkatnya, dengan mengidentifikasi masalah, kemudian adalah mendefinisikan masalah sebuah penelitian. Bagian-bagian yang terdapat pada suatu identifikasi masalah. Identifikasi masalah dalam penelitian selalu terdiri dari identifikasi dengan jelas apakah akar penyebab masalah, serta mengembangkan suatu pernyataan masalah terperinci yang kemudian mencakup efek masalah pada suatu fenomena. Sehingga pada ini banyak sumberlah yang membantu seorang peneliti dalam mengidentifikasi suatu masalah penelitian yang lebih bermakna. Di antaranya adalah pengalaman, perubahan teknologi, perubahan sosial, diskusi, teori, sastra, dan ketidakpuasan. Yang selanjutnya yaitu ada rumusan masalah.
Rumusan masalah adalah memformulasi masalah penelitian ke dalam rumusan kalimat tanya. Perumusan dalam bentuk kalimat tanya dimaksud agar peneliti berada dalam keadaan siap untuk melakukan kegiatan guna memberikan pemecahan suatu masalah perumusan. Perumusan masalah merupakan kegiatan yang sangat penting. Jadi dalam sebuah penelitian itu rumus masalah sangat penting agar bisa mengetahui apa saja masalah yang akan diteliti. Perumusan masalah harus membuat beberapa karakteristik. Menurut Baston Nordstrand dan Tutif 1972, perumusan masalah harus mengandung 4 karakteristik, yaitu yang pertama yaitu memuat hubungan variabel, yang kedua yaitu dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu dalam bentuk pertanyaan, yang ketiga yaitu memungkinkan pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan, dan yang terakhir yaitu yang keempat tidak menyatakan posisi moral atau etik. Yang terakhir pada pertemuan ini kita akan membahas tentang merumuskan judul. Judul dirumuskan atau dibuat berdasarkan masalah-masalah yang akan diselidiki. Judul penelitian harus mampu memberikan gambaran umum atau gambaran keseluruhan masalah dan atau masalah-masalah yang akan diungkapkan. Judul penelitian dimaksud untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup dan bidang yang telah dari tema dan topik penelitian. Jadi judul itu paling penting. Jadi untuk mengetahui apa sih penelitian yang akan dilakukan pada suatu penelitian. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan yang kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.